Ya pemirsa, seperti yang saya informasikan di awal tadi, saya punya satu sesi berkaitan dengan interview secara live melalui aplikasi meeting online. Tentunya ini akan membahas mengenai penyebaran COVID-19. Tentunya bukan hanya banyak pihak saja yang dirugikan atas penyebaran COVID-19 ini, tapi juga menurut pengusaha juga ini pasti mempengaruhi income mereka. Dan bagaimana perspektif dari pengusaha untuk membahas COVID-19 ini, penyebarannya seperti apa, kemudian penanggulangannya dari perspektif pengusaha seperti apa, saya menghadirkan satu narasumber untuk Anda, yaitu Ketua HIPMI Jawa Barat, yaitu Kang Surya Batara Kartika. Kita akan sapa dulu ya pemirsa ya. Assalamualaikum Kang Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Sehat ya Kang ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah harus sehat karena ini membawahi semua pengusaha yang ada di Jawa Barat ya? Iya, apalagi kemarin sempat kena status ODP ya. Iya, betul sekali. Kami turut prihatin atas kejadian yang tidak terduga pastinya, dan juga ini menyebabkan 2 orang pejabat publik di Jawa Barat ya Kang ya? Iya, betul. Oke, kita boleh sedikit mengingatkan kembali berkaitan dengan event tersebut Kang. Barangkali pemirsa ingin tahu kronologisnya bagaimana, diselenggarakannya kapan, kemudian dihadiri oleh berapa banyak peserta. Silakan Kang Surya, boleh berbagi informasi bersama kami? Oke, baik. Jadi ada agenda musyawarah daerah Badan Pengurus Daerah HIPMI Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan pada tanggal 9 sampai dengan 10 Maret 2020. Nah, memang saat itu yang pertama perlu saya sampaikan, belum ada satupun himbauan, baik itu dari pemerintahan maupun dari lembaga lainnya yang menyatakan Indonesia berada dalam status darurat atau siaga corona. Sehingga kita menyelenggarakan acara itu sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Segala prosedurnya juga sudah kita lakukan. Jadi memang acara tersebut ya memang benar-benar kita selenggarakan berdasarkan perencanaan yang matang dan terbukti dengan dihadiri banyaknya pejabat dari berbagai macam tingkatan. Dari kementerian ada 1 orang menteri yang hadir, yaitu Menteri BKPM, mantan Ketua Umum HIPMI Pusat, Pak Bahlil Lahadalia, kemudian juga dihadiri Pak Gubernur Ridwan Kamil, sejumlah pejabat daerah, ada Bupati Karawang sebagai tuan rumah, itu ada Ibu Selika, kemudian ada Wakil Wali Kota Bandung, Kang Yana, beserta pejabat-pejabat perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota lainnya, dan dihadiri juga kurang lebih oleh sekitar 700 peserta. 700 ya? Nah memang 700. Memang kita mendapatkan status ODP dikarenakan kita mencoba memahami metode yang diambil oleh pemerintah provinsi dalam rangka mengambil tindakan cepat tanggap terkait dengan isu pandemi COVID atau Corona ini, yang mana acara yang telah kami selenggarakan itu diberitakan sebagai salah satu klaster ya dari 4 klaster yang ada saat itu. Nah memang meskipun belum ada bukti secara otentik terkait dengan apakah pastinya tersebar dan terkena atau terjangkit di tempat tersebut, tapi memang sejumlah tamu undangan yang hadir itu adalah pasien yang positif corona, tapi beberapa diantaranya sudah sehat ya, kemarin sudah diundang juga ya di TV Bandung, alhamdulillah. Dan setelahnya kami juga sudah mengikuti anjuran dari Bapak Gubernur Kang Ridwan Kamil, dalam rangka pendataan cepat. Kami melakukan pendataan cepat terhadap seluruh peserta yang hadir, karena setelah ditetapkan oleh Pemprov bahwa tempat arena musda tersebut itu diduga sebagai tempat penyebaran corona, salah satu klaster penyebaran corona, maka otomatis seluruh peserta yang hadir itu statusnya menjadi ODP. Bahkan Kang Emil menyebutkan ODP-nya ODP kelas A karena berada dalam satu ruangan yang terbukti
positif menjadi pasien corona. Nah, untuk itu saya mendapatkan penugasan langsung dari Pak Gub saat itu untuk melakukan pendataan cepat dan melaporkan seluruh identitas lengkap kepada Dinas Kesehatan Provinsi, di mana Dinas Kesehatan Provinsi pun juga alhamdulillah dengan sangat tanggap untuk mengedarkan seluruh alat rapid test di seluruh Jawa Barat, yang mana sampai dengan hari ini alhamdulillah kita dari HIPMI itu sudah 95% melakukan tes massal, tes masif tersebut gitu, dan alhamdulillah hampir seluruhnya itu negatif hasilnya. Jadi jangan khawatir ya Kang Surya ya. Iya, tapi memang ada ekses atau dampak yang muncul dari teman-teman HIPMI di daerah ya, terutama terkait dengan sanksi sosialnya ketika ditetapkan statusnya sebagai ODP. Jadi banyak sekali ya teman-teman di daerah yang mengeluhkan semenjak diumumkan statusnya sebagai ODP, ya baik dari segi usahanya itu menjadi agak sulit ya, karena yang pertama orang-orang tersebut harus melakukan self-isolating sampai dengan pengecekan atau tes berlangsung. Kemudian ada juga sanksi sosial seperti paniknya masyarakat yang mana menyebabkan adanya persekusi ringan lah. Ada teman-teman HIPMI di daerah gitu. Jadi ya macam-macam lah ceritanya. Ada yang dikucilkan, ada yang disuruh keluar dari rumah, ada yang ya rata-rata pengusaha-pengusaha di daerah ini juga kan ownernya dikenal oleh masyarakat sekitar. Dan tergabung dalam HIPMI Jawa Barat ya Kang ya? Usahanya, iya, usahanya otomatis langsung dicap, oh jangan beli di situ gitu. Misalnya ownernya kena ODP karena dia adalah anggota HIPMI ya, macam-macam lah. Tapi alhamdulillah semua itu udah kita lalui atas bantuan dari pemerintah provinsi. Kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi kemarin sempat mengikuti instruksi yang memang diarahkan oleh Kang Emil untuk melakukan rapid test secara massal, kemudian hasilnya syukur alhamdulillah dinyatakan negatif untuk mereka-mereka 700 orang yang sempat hadir di sana ya Kang? Betul. Sebagian besar hampir 99% atau 100% lah positif. Ada beberapa yang pemecahannya tidak jelas dan akan segera dilakukan tes ulang. Mudah-mudahan juga negatif juga. Semoga tidak ada kenaikan ini ya Kang, kenaikan status ya dari ODP jadi PDP, stop sampai ODP selesai dinyatakan negatif. Dan semua akan berjalan seperti sedia kala, termasuk juga dengan segala bentuk usaha yang dilakukan melalui bisnisnya. Suaranya hilang ya? Masih bisa terdengar Kang? Suaranya hilang? Terdengar Kang? Kita ada kendala teknis terlebih dahulu pemirsa, kita akan kembali setelah jeda. Semoga kendala teknis bisa kita selesaikan melalui jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami. Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita bersama Ketua HIPMI Jawa Barat, Kang Surya. Kalau kita berbincang mengenai dampak perekonomian akibat dari wabah virus corona ini, tentunya kan semua bidang terdampak, termasuk perekonomian yang ada di Jawa Barat. Secara skala nasional, kabarnya para pengusaha akan menunda pembayaran THR. Kemudian juga bahkan ada yang tidak bisa membayar THR dan ada kebijakan yang lainnya. Ada beberapa pengusaha juga yang kabarnya 50% aja deh THR yang bisa saya bayarkan. Nah, menurut Kang Surya sendiri selaku Ketua HIPMI Jawa Barat memandang kesulitan ekonomi saat ini, apalagi selaku pengusaha yang perpanjangan rezeki dari para karyawannya, bagaimana? Tentunya kondisi pandemi global ini sangat-sangat berdampak secara langsung ya terhadap kami para pelaku usaha, apalagi kami-kami yang mungkin masih ada di skala usaha UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah. Itu dampaknya sangat terasa sekali. Secara global sendiri sebelum adanya pandemi ini kan memang kita sedang mengalami perlambatan ekonomi secara global ya, perang dagang, lain-lain. Ditambah lagi dihantam dengan bencana pandemi coronavirus ini membuat dampak ekonominya semakin terasa, terutama di beberapa sektor berbisnis yang berkaitan langsung dengan jasa ya. Kemudian juga di
di sektor pertanian yang nggak mungkin dikerjakan dari dalam rumah, gitu. Apalagi masih sangat konvensional di Indonesia. Sektor pariwisata yang pasti juga itu anjlok betul. Kemudian transportasi juga sangat terasa ya, karena memang kami para pengusaha dan seluruh masyarakat sebenarnya berusaha mengikuti anjuran pemerintah untuk bekerja dari, khususnya bagi kami para anggota HIPMI yang memang kemarin mengikuti acara musyawarah daerah. Status ODP ini menekankan lebih terhadap kami untuk tidak kemana-mana, walaupun hasil tesnya telah dinyatakan negatif, kami tetap harus melakukan self-isolating dalam rumah. Kemudian kalaupun memang harus melakukan aktivitas, dia harus menjaga physical distancing. Dan ini memang secara operasional perusahaan mengubah kultur ini tidak mudah. Jadi perlu ada penyesuaian waktu ya yang cukup ya bisa dibilang berbeda-beda tingkatan adaptasinya tiap-tiap orang. Dan ini yang membuat banyak sekali aktivitas usaha terganggu. Dan berdasarkan keluhan rekan-rekan pengusaha di beberapa daerah di Jawa Barat, memang aktivitas usaha ini terhenti. Banyak yang misalnya di sektor konstruksi itu bukan hanya karena ingin dihimbau untuk tidak beraktivitas di luar, tapi bahan baku juga banyak terhambat. Gitu. Banyak toko-toko supplier itu nggak ready karena tutup, dan beberapa kelangkaan bahan baku lain. Samping itu juga karena ada pengalihan anggaran belanja pemerintah, juga ada beberapa rekan-rekan yang di bidang konstruksi juga yang pekerjaannya tertunda ya karena adanya ini. Nah itu semua akhirnya mengakibatkan kami para pengusaha untuk harus melakukan beberapa keputusan yang memang sulit, dan ya beberapa di antaranya memutuskan untuk mengurangi gaji karyawannya selama beberapa bulan. Tapi kami secara aktif pun menghimbau untuk menghindari PHK, sebisa mungkin untuk menghindari PHK. Kurang lebih seperti itu apa yang kami rasakan ya dampak dari virus ini. Memutar otak bagaimana bisa tetap mempekerjakan karyawan dan juga menghindari PHK ya Kang ya? Iya, karena kita menunggu-nunggu sih. Kita menunggu-nunggu beberapa stimulus dan kebijakan dari pemerintah yang kalau misalnya kita baca ada peraturan pemerintah Perpu yang baru diumumkan kemarin, itu kan akan fokus di selain kesehatan dan keselamatan para masyarakat Indonesia, juga akan fokus di jaring pengaman sosial ya, atau social safety net, dan pemulihan ekonomi, atau akan memitigasi resiko-resiko ekonomi terkait ini. Nah, di antaranya kan ada kebijakan fiskal dan moneter, kemudian ada relaksasi kredit, kemudian ada penurunan suku bunga, kemudian ada keringanan pajak atau tax holiday juga ada, kemudian ada keringanan atau penyederhanaan kebijakan ekspor impor. Nah itu semua yang kiranya harus segera kita manfaatkan supaya kita tidak keburu PHK karyawan ya. Pada akhirnya kita benar-benar ingin menghindari hal tersebut. Dan alhamdulillah kalau di HIPMI sampai sejauh ini belum sampai level pemutusan hubungan kerja. Hanya beberapa di antaranya harus melakukan penyesuaian ya. Ada yang mungkin gajinya disesuaikan, ada yang pokoknya saja yang dibayarkan, gitu. Jadi ini termasuk dalam visi misi Kang Surya sebagai Ketua HIPMI Jawa Barat ini untuk terus bisa mengedukasi para anggotanya untuk ayo kita usahakan jangan sampai mem-PHK karyawan dengan melakukan banyak penyesuaian barangkali begitu ya? Betul. Jadi memang salah satu visi dari HIPMI itu sendiri adalah selain memperbanyak jumlah pengusaha, juga meningkatkan kualitasnya. Nah ini juga yang secara aktif kita lakukan secara bersama-sama satu sama lain. Di HIPMI ini kan ada di level provinsinya, ada di level kabupaten kotanya. Kita secara kolaboratif melakukan kampanye terkait dengan yang pertama anjuran pemerintah untuk kita kampanyekan kepada masyarakat, karena memang teman-teman HIPMI di daerah ini juga banyak yang juga sebagai tokoh juga gitu kan, atau influencer juga gitu.
Nah, jadi kita mengedukasi masyarakat itu tetap, tapi juga kita terus sambil mengedukasi anggotanya masing-masing untuk mempertahankan usahanya agar tetap berjalan secara produktif. Dan memang kami mensyukuri dan mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam hal kebijakan-kebijakan ekonomi terkait dengan penanganan dampak virus corona ini. Walaupun memang kami-kami yang di lapangan ini merasakan kebijakan itu belum sampai di bawah, belum sampai langsung ke kami-kami para pengusaha terkait, termasuk contohnya misalnya di perbankan, itu banyak sekali kendala-kendala di lapangan yang mana kebijakan ini baru saja dirampungkan, mungkin implementasinya aja yang harus diefektifkan supaya segera dilaksanakan, karena memang dampak dari virus corona ini sudah terasa. Ini mungkin masuk ke minggu kedua ya setelah diumumkan di sekitar tanggal 14-15 ya, dari untuk social distancing dan tetap di rumah. Dan kami semua ini dampaknya sudah sangat terasa, dan kami semua khawatir ketika implementasinya ini tidak disegerakan atau diefisienkan, maka hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya pemutusan hubungan kerja dan lain-lain itu dapat terjadi gitu nantinya. Dan satu lagi, untuk meningkatkan produktivitas, HIPMI juga berusaha untuk berkolaborasi satu sama lain para pengusaha untuk terus bisa selain survive itu untuk tetap tumbuh ya usahanya. Jadi kami juga harus mampu melihat peluang-peluang yang muncul di era bencana ini gitu. Salah satunya ya pengadaan medis dan lain-lain gitu. Di sini yang kita coba satu sama lain saling berkolaborasi dan bersinergi untuk meningkatkan produktivitas juga gitu. Bukan hanya bertahan hidup saja, tapi mencoba untuk tetap produktif, seperti itu. Oke, karena stay alive sekarang adalah merupakan salah satu moto hidup orang-orang ya Kang ya, bagaimana caranya harus bisa hidup, termasuk usaha-usaha yang dilakukan oleh para pengusaha khusus yang bernaung dalam HIPMI Jawa Barat. Nah, ada beberapa kota di Jawa Barat yang sudah melakukan karantina wilayah parsial, di antaranya adalah kota Tasikmalaya, Ciamis, dan juga Garut. Biasanya weekend Garut akan penuh ya Kang Surya. Ini sudah ada laporan dari teman-teman di sana, bagaimana kondisi terakhir usaha mereka? Dengan adanya karantina wilayah ini memang skenario terburuk ya bagi kami para pelaku usaha. Artinya bukan dalam konteks mengkritisi kebijakan yang diambil ini, tapi apa yang kami rasakan adalah memang skenario terburuk bagi dunia usaha ketika terjadinya lockdown atau karantina ya. Otomatis bagi para pengusaha, bagi yang bergerak di bidang tour and travel, pariwisata ya, sepi pengunjung ini yang mengakibatkan tidak ada pemasukan. Iya. Nah, ini yang jadi umumnya buat seluruh pengusaha lah, bukan hanya untuk para pengusaha di bidang pariwisata saja. Bahwa kita tidak hanya bisa, motonya itu stay alive saja, tapi kita juga harus menghidupi orang gitu kan di sini. Iya. Karena itu tadi, begitu kita hanya memikirkan diri sendiri, tantangan tersendiri lah bagi para pengusaha, khususnya pengusaha-pengusaha ini. Itu bukan hanya stay alive untuk diri sendiri, tapi gimana caranya dari rumah kita tetap bisa produktif dan kita tetap bisa mengkaryakan karyawan-karyawan kita. Ya, terutama beberapa pengusaha di sektor pariwisata dan pertanian, dengan adanya karantina wilayah parsial ini, dia harus memutar otak sedemikian rupa untuk melakukan pivoting ya, istilahnya pivot bisnis. Jadi yang biasa melakukan bisnis di bidang A, dia harus mampu melihat peluang di bidang B. Dan saya yakin teman-teman pengusaha itu punya mental juara ya, mental kuat ya. Jadi kalau misalnya yang ini udah mandek, ya harus cari jalan yang lainnya. Intuisinya bekerja ya Kang ya. Iya, betul. Oke, Kang, ini waktu kita sangat terbatas, barangkali untuk bisa menginformasikan kepada pemirsa Bandung TV, harapan dari Ketua HIPMI Jawa Barat sendiri seperti apa secara menyeluruh berkaitan dengan menghadapi COVID-19 dan juga harapan selaku Ketua HIPMI Jawa Barat bagi para anggotanya, mangga Kang Surya. Oke, untuk seluruh pengusaha, khususnya pengusaha muda di Jawa Barat dan teman-teman anggota HIPMI di Jawa Barat,
kita memiliki tantangan tersendiri untuk selain bertahan hidup, kita juga harus mampu menghidupi karyawan kita, menjalankan aktivitas usaha kita, dan ikut membantu memutarkan roda ekonomi, karena memang kunci untuk survive secara ekonomi dalam setiap bencana adalah spending ya, belanja, yang mempertahankan belanja masyarakat. Dan itu belanja ini terjadi kalau misalnya masyarakat ini punya pemasukan. Nah, untuk memastikan masyarakat punya pemasukan, ya aktivitas ekonomi harus berjalan. Jadi buat seluruh teman-teman pengusaha, perhatikan dengan detail cash flow, jaga betul pemasukan selama masih ada pemasukan, dan pengeluaran diminimalisir, cut cost seketat mungkin dengan sangat ekstrim dan agresif. Kemudian fokus di core bisnis, salah satu core bisnis utama, atau lakukan pivoting untuk beberapa sektor industri. Kemudian renegosiasi dengan beberapa pihak, ya pemilik tanah, perbankan, lain-lain. Tetap ikuti anjuran pemerintah dan tetap terinformasikan terhadap seluruh kebijakan pemerintah, karena ini sifatnya dinamis harian. Kita harus terus update kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan langsung dengan stimulus ekonomi, kemudahan dunia usaha, dan investasi itu sebaiknya wait and see sekarang jangan lagi terlalu terjun bebas ya Kang ya, dan belanja capex jangan dulu belanja, kita emang bertahan dulu. Dan yang terakhir, banyak berdoa dan bersedekah. Itu yang paling utama, karena sedekah ini menjauhkan bala, meningkatkan rezeki, memperbanyak rezeki. Amin. Oke, cukup Kang Surya? Iya, itu aja. Iya, terima kasih atas waktunya sudah berbincang bersama kami. Semoga para pengusaha yang ada di Provinsi Jawa Barat dan juga Indonesia pada umumnya bisa menaklukkan krisis saat ini. Terima kasih Kang Surya sudah bersama kami. Jaga kesehatan dan juga jaga terus pengusaha Jawa Barat. Terima kasih Kang. Ya. Dan pemirsa Bareng TV, itu tadi perbincangan saya bersama Ketua HIPMI Jawa Barat berkaitan dengan bagaimana perspektif dari pengusaha Provinsi Jawa Barat menghadapi virus Corona 19 ini. Tentunya banyak harapan yang sudah ditanamkan bahwa sebagai pengusaha, menurut Kang Surya tadi, kita bukan hanya harus hidup sendiri, tapi kita juga harus bisa menghidupi banyak orang, yaitu karyawannya. Tetap semangat, tetap berjuang. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Krisanti. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama 60 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bandung, Karaos Bandungna.